Mulai. Bentar. SDM. Mute kan yang lain? Oke. Cuman mute ya soalnya. Ya mute kan. Oke. Baik, mulai presentasi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang sistem informasi pengolahan data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin, dengan beranggotakan Saudari Alga Agustin, Saudari Darisatu Husna, Saudara Wahyu Ramadan, Saudari Winda Sohada, dan Saudari Dona Sri Gustina. Baiklah, pertama kami akan masuk ke bab 1, mulai pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudari Elga Agustin. Pada Saudari Elga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang pendahuluan dari sistem informasi pengolahan data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Pertama kita mulai dengan latar belakang. Universitas Rahmatan Lil Alamin merupakan salah satu perguruan tinggi swasta Indonesia yang saat ini memiliki visi yaitu menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi tahun 2025. Dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, sejak tahun 1994 URL telah memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem informasi akademik baik secara offline maupun online. Dampak dari pemanfaatan ini telah terciptanya kecepatan informasi dan integrasi data antar sivitas akademik mulai dari mahasiswa, dosen, administrasi, sampai ke level manajemen yaitu ketua program studi, dekan, wakil rektor, dan rektor. Namun, UER belum memanfaatkan teknologi informasi untuk pengolahan data SDM dan penunjang lainnya, sehingga belum dapat terintegrasi dengan baik. SDM perguruan tinggi yang dimaksud meliputi dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Tridharma perguruan tinggi. Pengolahan data SDM URL dilaksanakan oleh bagian TU atau personalia, di mana data yang diolah adalah rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja karyawan meliputi data sertifikasi dosen, data pendidikan dan pelatihan, data seminar ilmiah atau workshop atau pelatihan, SK pengajaran, serta data surat tugas untuk kegiatan tertentu seperti surat tugas belajar, surat tugas pelatihan, dan sebagainya. Data-data ini sangatlah dibutuhkan terhadap administrasi pengembangan universitas dalam rangka pemantauan dan keberhasilan maupun sebagai ukuran kinerja karyawan dan dosen. Namun ketika data-data tersebut dibutuhkan, maka TU harus melakukan secara manual, misalnya pada saat membuat statistik kinerja karyawan dan dosen, rekap seminar ilmiah, workshop, atau pelatihan, belum bisa terotomatisasi dengan sistem yang ada saat ini. Di samping itu, TU sulit memantau masa SK dosen atau karyawan untuk proses pengangkatan lebih lanjut. Selain hal di atas, TU juga belum memiliki arsip daftar pendidikan perkuliahan, penelitian, pengabdian, pelatihan, dan data pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, serta pengambilan cuti secara komputerisasi yang tersimpan dalam database. Berdasarkan uraian di atas, maka kami akan melakukan penelitian dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Berdasarkan masalah dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Tidak adanya sistem yang membantu petugas TU untuk mengolah data
di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Data yang masuk di sini adalah data SDM ya. Kemudian ada sulitnya petugas TU untuk memantau masa SK SDM di URL untuk pengangkatan lebih lanjut. Dan yang terakhir, belum adanya sistem yang tersimpan ke dalam database. Batasan masalah. Untuk penelitian ini adalah sistem ini hanya dikhususkan untuk dipakai di lingkungan URL. Sistem ini hanya digunakan untuk petugas TU di lingkungan URL. Sistem ini hanya mengolah data SDM di URL. Tujuannya, membuat sistem informasi yang membantu pengolah data SDM. Membuat sistem informasi yang dapat memantau masa SK SDM untuk pengangkatan lebih lanjut. Dan yang terakhir, membuat sistem informasi yang dapat menyimpan data SDM di dalam database. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat memudahkan petugas TU dalam mengolah data SDM, dapat memantau masa SK SDM, dan yang terakhir dapat menyimpan data SDM dalam database. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Winda Suhada. Kemudian untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Saudari Dona. Pada Saudari Dona kita persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bab 2 adalah tentang perencanaan atau planning. Yang pertama, pembentukan dan pembagian tugas tim pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah dengan metode terstruktur, yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC dengan waterfall mode. Tahap-tahapan dari waterfall mode adalah sebagai berikut: requirement definition, system and software design, implementation, unit and testing, integration and system testing, operation and maintenance. Penjelasannya adalah pada requirement definition, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dilakukan untuk beberapa metode, yaitu observasi dan studi pustaka. Observasi mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mewawancarai pihak Universitas Lil Alamin, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran proses bisnis yang sedang berlangsung. Data yang terkumpul dijadikan pedoman untuk sistem yang akan dibangun. Yang kedua, studi pustaka, yaitu pengumpulan dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada serta mencari buku-buku yang dijadikan penunjang dalam melakukan penulisan proyek akhir ini. Yang kedua, sistem and software design. Pada tahap ini, perancangan aplikasi berdasarkan informasi data yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan sebelumnya. Dalam perancangannya akan membuat perancangan desain, yaitu DFD, IRD, dan perancangan user interface. Implementation dan unit testing. Berdasarkan desain aplikasi yang telah dibuat, kemudian kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan SQL untuk basis data. Integration and system testing. Tahap ini dilakukan untuk memastikan apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah dirancang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Operation and maintenance. Pengoperasian pengurangan dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan untuk adaptasi dengan situasi yang sebenarnya. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan lingkup pengembangan. Model waterfall merupakan salah satu jenis pengembangan aplikasi yang termasuk dalam classic life cycle, siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada phase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana di setiap tahapan dikerjakan secara berurutan dan mulai dari atas hingga ke bawah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Dona. Kemudian untuk bagian bab 3 analisis akan saya jelaskan. Analisis masalah risiko risiko sistem yang sedang berjalan. Yang pertama itu analisis masalah. Yang pertama, pengelolaan data SDM dan penunjang lainnya yang belum terintegrasi. Kedua, bagian TU atau personalia masih melakukan kegiatan secara manual dalam pengolahan data yang penting dalam pengembangan URL. Yang ketiga, TU atau personalia sulit memantau SK dosen atau karyawan untuk proses pengawatan lebih lanjut. Yang keempat, bagian TU atau personalia tidak memiliki arsip daftar pendidikan, penelitian, pengabdian,
pelatihan, dan data pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, serta pengambilan cuti secara manual. Yang kelima, LPPM IRL, kesulitan mengumpulkan data penelitian dosen. Kemudian untuk risiko sistem, yang pertama, pencapaian sasaran mutu keseluruhan program Tridharma perguruan tinggi terhambat. Yang kedua, berkas atau data mudah rusak dan hilang. Yang ketiga, pada saat administrasi pengembangan universitas dalam rangka pemantauan dan keberhasilan maupun sebagai ukuran kinerja karyawan dan dosen terhambat atau terlambat karena TU membutuhkan waktu yang lama untuk pengumpulan data. Yang keempat, proses pengambilan keputusan tidak tepat dan tidak akurat. Yang kelima, penyediaan laporan menjadi sangat lambat. Yang keenam, perekapan data yang berulang-ulang karena data tidak dapat diakses secara instan. Analisis kebutuhan sistem, yang pertama di personalia, adanya proses penyimpanan data perekrutan yang meliputi proses pendataan pelamar, wawancara, dan psikologi. Kemudian adanya informasi tentang statistik dosen dan karyawan meliputi statistik berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, golongan, jabatan akademik, program studi, ikatan kerja, dan status kondisi kerja. Yang ketiga, informasi KTP dosen dan karyawan yang masa berlakunya dapat secara mudah diketahui dan data kopinya dapat diperoleh dengan cepat. Kemudian untuk dosen, yang pertama dapat mengakomodir data-data pribadi dan data keluarga. Yang kedua, dapat mengakomodir data Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjangan sehingga dapat dijadikan database dalam penyimpanan penempatan angka kredit dosen atau jenjang jabatan akademik. Kemudian lanjut ke LPPM. LPPM saat ini terdapat beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama dapat menginventarisir dan mengakomodir data-data penelitian dan pelatihan. Lanjut untuk pimpinan, wakil rektor, dekan, ketua program studi, pimpinan saat ini terdapat beberapa kebutuhan sistem. Yang pertama itu dibutuhkannya informasi riwayat dosen dan karyawan, informasi daftar penelitian dosen, informasi dosen yang memiliki sertifikasi dosen, informasi dosen dan karyawan yang mengambil cuti, kemudian informasi statistik dosen meliputi data berdasarkan pendidikan, golongan, jenis kelamin, jenjang jabatan akademik, status kerja. Yang keenam, informasi statistik karyawan. Lanjut untuk analisis teknologi, perangkat yang digunakan untuk mengimplementasi pembuatan sistem informasi pengelolaan data SDM. Yang pertama itu untuk kebutuhan software, kebutuhan hardware. Yang pertama komputer atau laptop, hard disk 1 tera, mouse, printer, keyboard, dan monitor. Untuk kebutuhan software, web server SAM, Adobe Reader Dreamweaver, ada database server MySQL, web server, dan lain-lain. Baiklah, untuk bab 4 akan dijelaskan oleh saudari Elga Agustin. Pada saudari Elga, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4 tentang perancangan sistem. Yang pertama itu use case diagram. Use case diagram sistem informasi pengelolaan data sumber daya manusia di Universitas Rahmatal Alamin. Pertama itu sistem informasi ini memiliki 3 aktor, yaitu personalia, dosen, dan pimpinan. Personalia dapat mengelola data dosen seperti data pendidikan, pelatihan, pengajaran, mengelola jenjang jabatan akademik, mengelola KTP dosen, mengelola KTP karyawan, mengelola dosen yang belum memiliki NIDN, mengelola ikatan kerja, mengelola cuti, mengelola mutasi, mengelola sertifikasi dosen, mengelola statistik dosen, mengelola statistik pegawai. Dengan semua tersebut dilakukan dengan login terlebih dahulu. Dosen dapat mengelola data pribadi, data keluarga, data pendidikan, data pelatihan, pengajaran dengan login terlebih dahulu. Pimpinan dapat melihat informasi mengenai penerimaan dosen, penerimaan pegawai, mencari data dosen, mencari data pegawai, menampilkan data dosen, menampilkan data pegawai yang sedang cuti, menampilkan dosen yang memiliki NIDN, menampilkan sertifikasi dosen, menampilkan statistik dosen atau pegawai dengan login terlebih dahulu. Yang kedua, rancangan database kelas diagram. Kelas diagram sistem informasi pengolahan data sumber daya manusia terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel pengguna, tabel dosen, tabel keluarga, tabel pendidikan, jenjang akademik, ikatan kerja, mutasi, dan cuti. Selanjutnya, rancangan interface.
Pertama itu ada menu personalia. Pada menu personalia terdapat informasi mengenai proses penerimaan dosen dan pegawai, pendataan mutasi tentang dosen ataupun karyawan yang mengambil cuti, informasi dosen yang sudah memiliki sertifikasi dosen, statistik dosen dan karyawan, jabatan akademik, ikatan kerja, informasi KTP dosen dan karyawan yang masa berlakunya dapat secara mudah diketahui, informasi dosen yang belum memiliki NIDN, data dan informasi Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, dan pelatihan dosen, informasi riwayat hidup dosen atau karyawan. Yang kedua itu rancangan menu dosen. Pada menu dosen terdapat informasi data pribadi, data keluarga, data Tridharma perguruan tinggi, yaitu tentang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjang, sehingga dapat dijadikan sebagai database dalam penyusunan penetapan angka kredit dosen. Yang ketiga, rancangan menu pimpinan. Pimpinan dapat mengetahui informasi mengenai penerimaan dosen dan pegawai, informasi dosen yang memiliki sertifikasi dosen, informasi dosen dan karyawan yang mengambil cuti, informasi statistik dosen, dan informasi statistik karyawan. Terima kasih kepada Saudari Elga. Kemudian untuk bab 5 penutup akan dijelaskan oleh dari Dr. Husna. Kepada Saudari Dr. Husna kita silakan. Oke, terima kasih. Dalam hal ini saya akan menjelaskan penutup, di mana penutup berisikan kesimpulan. Setelah merancang sistem informasi sumber daya manusia di Universitas Rahmatan lil Alamin, dapat disimpulkan, pertama, dengan adanya sistem perancangan basis data sumber daya manusia di Universitas Rahmatan lil Alamin dapat membantu petugas TU dalam mengolah data SDM-nya dengan efektif, efisien, dan juga tidak terjadinya duplikasi dan inkonsistensi pada setiap record data. Yang kedua, rancangan sistem informasi pengolahan data SDM di URL ini memudahkan pegawai TU dan juga pimpinan dalam memperoleh informasi tentang SK pegawai atau dosen dan informasi statistik dosen. Informasi SDM ini telah dapat bekerja dengan baik dalam mengolah data kepegawaian dengan memasukkan dan menampilkan, mengedit, dan menghapus data SDM sehingga pengolahan data SDM dapat disajikan dengan baik. Yang ketiga, dengan adanya sistem yang dibangun, maka semua arsip data SDM di URL dapat disimpan dalam bentuk database yang mudah diakses kapanpun. Saran, dalam penelitian ini terdapat kelemahan yang pada sistem sedang berjalan, maka dapat dikemukakan beberapa saran. Agar sistem yang dirancang dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka diperlukan tenaga yang terampil dalam pengoperasian dari aplikasi yang dibuat. Yang kedua, untuk menghasilkan tenaga yang terampil, perlu diadakan pelatihan terhadap pengguna sistem tentang bagaimana menggunakan sistem yang sudah dirancang. Yang ketiga, dalam penerapan sistem perlu didukung oleh perangkat atau alat yang memadai, baik dari segi manusianya atau brainware, maupun dari segi peralatan hardware dan software. Yang keempat, mencoba menggunakan sistem yang telah dirancang dan membandingkan sebuah sistem dengan yang sedang berjalan. Apabila sistem yang baru dianggap lebih efektif, maka sistem akan disarankan pada Universitas Rahmatan lil Alamin untuk memakai sistem yang sehingga membantu dalam kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi SDM pada URL tersebut. Demikian untuk bab 5. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dr. Husna. Demikianlah hasil penjabaran dari diskusi kami mengenai tugas sistem informasi pengolahan data SDM di Universitas Rahmatan lil Alamin yang ditujukan yang dibuat untuk sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Kelompok 1, saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.